Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak cucu Mbah Nun, sedulur-sedulur Ma'iyah, untuk YouTube caknun.com kali ini saya mendapatkan 3 tamu. Yang pertama dari BEM UGM, yang kedua dari BEM UPN Jogja, dan yang ketiga dari BEM UNER Surabaya. Nanti akan mengenalkan dirinya masing-masing, mungkin dari sini dulu. Oke, Yai Tohar matur nuwun teman-teman Ma'iyah. Saya Tio Ardianto Yai, diamanai oleh teman-teman sebagai Ketua BMKM UGM tahun 2025 sampai tahun 2025. Oke, selama tahun. Oke. Silakan. Isinya dan teman-teman Ma'iyah, kenalkan, nama saya Fuad Bihaki sebagai Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa UPN Veteran Yogyakarta. Silakan. Izin Nyai, jadi nama saya Anggun Ziva Anindya, bisa dipanggil Ziva. Di tahun 2025 ini saya diamanahi menjadi Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Airlangga tahun 2025. Kesempatan ini kepingin ngobrol ya dengan mereka, dan yang utama adalah dari obrolan kami ini moga-moga bisa menjadi menjadi pemahaman, bisa menjadi pengetahuan untuk teman-teman Ma'iyah, sehingga teman-teman Ma'iyah memiliki bekal ya, memiliki bahan ya, ketika kita melihat situasi yang ada selama ini, terutama berkaitan dengan berbagai macam hal yang direspon menjadi aksi jalanan. Kira-kira tanggal berapa ya, dari mulai tanggal 25 ya, sampai 1 September. Saya yang pengen nanya adalah seberapa jauh menurut teman-teman BEM dari apa yang terjadi kemarin ya. Mungkin silahkan bisa dari UGM dulu. Oke. Mas Tio. Matur nuwun Yai Ya. Tohar. Jadi memang ada berbagai anomali, bisa disebut demikian, pada hari-hari menjelang tanggal 25. Karena mungkin di tahun ini baru pertama kali ada rencana aksi yang itu tanpa melalui proses konsolidasi dan teknis lapangan. Kalau di teman-teman mahasiswa pasti sangat memahami dan sangat biasa bahwa kalau kita menjelang aksi pasti akan melalui proses tersebut, konsolidasi dan teklap. Tapi menjelang tanggal 25 yang waktu itu isu besarnya adalah bubarkan DPR, itu sama sekali tidak ada. Saya, mungkin juga Mas Fuad dan Mbak Ziva kebingungan, kok tiba-tiba ada rencana aksi yang itu sangat masif. Karena di TikTok, di Twitter, dan berbagai mungkin wartawan bertanya juga kepada teman-teman mahasiswa, ini siapa yang mengorkestrasi, ini apa kajiannya itu. Dan memang teman-teman mahasiswa kemudian setidaknya di UGM, di BEM UGM itu agak menjaga jarak karena khawatir bahwa tanggal 25 itu ada sesuatu yang itu tidak sesuai dengan idealisme mahasiswa. Jadi kenyataannya dari aksi jalanan kemarin itu memang BEM tidak menjadi aktor utama ya di awal-awal itu ya, berarti ya. Di menjelang tanggal 25 dengan isu yang bubarkan DPR itu bukan agendanya BEM. Oke, mungkin dari UPN sendiri gimana? Kalau dari UPN sebenarnya kita coba cerita bagaimana prosesnya terutama di Jogja. Yang pertama tadi ada kejanggalan di sisi dimana biasanya kan tadi konsolidasi, teklap lalu aksi. Di konsolidasi di Jogja sendiri di tanggal 25 itu banyak orang-orang yang menuntut untuk aksi hari itu juga tanpa ada persiapan. Kalau dari sisi koordinator lapangan itu cacat betul, aksinya itu cacat betul karena kita belum tahu siapa koordinator keamanannya, siapa koordinator kesehatannya dan lain-lain. Jadi tanpa persiapan sama sekali. Pun yang menjadi pertanyaan adalah di Polda DIY itu tidak ada makom sama sekali, dan sangat janggal adanya ketika suatu aksi tanpa ada mokom. Siapa yang ngelit, siapa yang bertanggung jawab, jadi tanda tanya besar di situ.
Itu yang menjadi kejanggalan dan saya rasa ya kita perlu sama-sama bertanya gitu, sebenarnya siapa aktor di balik ini semua. Oke, dari UNER? Ya, kalau saya dari UNER kan dari Surabaya ya, jadi Nyai Tohar di Surabaya ini kan salah satu kota yang mungkin ada menjadi pusat pergerakan di Jawa Timur, seperti itu. Jadi kemarin di tengah carut marutnya bangsa itu mungkin kan sebelum tanggal 25 itu sebenarnya kondisi Surabaya itu khususnya mereka itu sudah merencanakan bagaimana ada aksi di tanggal 3 September. Jadi saat itu memang ingin menyuarakan langsung kepada Gubernur Jawa Timur di tanggal 3 September. Namun karena ada satu fenomena yang mungkin akhirnya membuat seluruh masyarakat itu marah, amarahnya memuncak, itu adalah karena ada pelindasan yang Afan itu yang di Jakarta itu di Jakarta itu. Nah akhirnya yang di Jakarta itu di tanggal 29 itu Nyai itu juga ada aksi insidental. Jadi kalau nggak salah tanggal 28 itu baru viral-viralnya, baru tanggal 29 itu langsung ada aksi dadakan. Bahkan kami dari Badan Eksekutif Mahasiswa khususnya BEM di Surabaya dan juga BEM di Jatim kaget ketika ada aksi Kamisan yang diinisiasi oleh aksi Kamisan Surabaya saat itu. Nah ternyata di tanggal 29 itu yang didatangi titik aksinya adalah di Gerahadi. Nah banyak menimbulkan pertanyaan, kenapa kok yang didatangi adalah Gerahadi seperti itu? Bukannya harusnya ke Polda atau ke Polres mungkin seperti itu. Ya, Oke. Nah dengan pengalaman itu artinya ini kan ada aktor-aktor lain ya yang turun gitu ya, dan dengan pengalaman itu nggak harus diomongin ya di sini. Kalian tahu nggak kira-kira siapa yang bermain itu? Ini pertanyaan besar yang saya kira mungkin semua orang bertanya ya. Cuma pada prinsipnya mungkin kita tidak bicara tentang nama lah ya. Tapi selalu kita katakan bahwa ketika ada kejahatan yang dilakukan dan pelakunya tidak ketahuan, maka orang yang paling diuntungkan atas kejahatan itulah yang paling harus dicurigai. Kami harus tegas mengatakan bahwa yang hampir jadi pihak yang paling diuntungkan kemarin memang militer. Karena apa yang terorkestrasi di berbagai tempat, bahkan di kota-kota kecil, bukan kota kecil, maksudnya kota-kota yang sebelumnya tidak sebesar itu, ketika ada demonstrasi, banyak kantor-kantor yang terbakar. Ini kan jadi fenomena yang luar biasa dan membuka kesempatan bagi militer untuk mendapatkan kekuasaan di sana. Ya, saya kira analisis kenapa terjadi itu udah menyebar lah ya, dengan berbagai macam hal lah, dari tingkah laku pejabat, tingkah laku orang DPR, kemewahan, macam-macam lah. Itu kayaknya analisis itu kan udah cukup banyak ya. Nah, tapi sekali lagi, kalian tahu apa enggak sebetulnya aktor-aktor yang bermain? Monggo Mas Fuad. Enggak harus cukup tahu aja gitu. Saya amannya bilang tidak tahu. Malah nggak tahu ya? Nggak tahu. Karena mohon izin. Karena kalau dari sudut pandang bisa dipakai beberapa sudut pandang itu siapa yang diuntungkan pada aksi ini gitu. Jadi saya belum bisa menyimpulkan pada pengerucutannya ke siapa gitu. Atau paling tidak begini, paling tidak ini kan satu peristiwa yang agak baru ya. Kalau zaman dulu kan pasti mahasiswa duluan, lalu ada pihak-pihak lain yang, jadi sebenarnya nggak salah juga kalau pemerintah menganggap ini ditunggangi ya. Menurutnya ditunggangi itu biasa lah ya. Artinya ada, mungkin bukan ditunggangi, ada orang memanfaatkan atau pihak yang memanfaatkan aksi jalanan itu. Nah, yang membedakan kalau yang kemarin itu kan mereka duluan nih, iya kan? Bahkan BEM mengeluarkan mengeluarkan statement bahwa itu bukan BEM, iya enggak? Itu tanggal berapa gitu ya? Ada statement seperti itu. Nah, artinya dengan pengalaman seperti ini bagi BEM sendiri, karena begini, karena masyarakat itu tahunya itu kalau turun ke jalan itu mahasiswa. Nah itu dengan pengalaman seperti ini kira-kira teman-teman BEM, UGM, UPN Jogja, UNER itu
apa yang menjadi, bisa jadi kan itu akan menjadi strategi baru atau akan ada langkah-langkah baru yang harus ditempuh gitu ya ketika orang mau melakukan aksi turun ke jalan. Sudah ada atau belum itu refleksi itu? Mungkin silakan. Jadi kalau saya bisa menganalogikan posisinya sekarang itu sama seperti lirik yang ada di Mars Mahasiswa. Jadi kepada rakyat yang kebingungan, persimpangan jalan itu. Ya, karena posisinya rakyat makan rakyat. Sekarang kami merasa dari Badan Eksekutif Mahasiswa itu seakan-akan kita ditabrakkan secara horizontal. Jadi framing sana, framing sini seakan-akan mahasiswa yang bersalah. Nah, ini refleksi dari kami, itu langkah mungkin dari BEM itu kita memanfaatkan media sosial untuk pencerdasan kepada yang mungkin seluruh masyarakat gitu, supaya tahu sebenarnya apa yang terjadi gitu, dan tidak membahas isu-isu yang berbicara tentang remeh-temeh atau sepele gitu, sehingga akhirnya isu-isu yang fundamental atau yang harus kita suarakan, perjuangkan itu akhirnya tertutup dengan tiap hari digelontorkan isu gitu. Kalau saya melihat di media sosial memang benar, kita sekarang itu posisinya adalah rakyat yang kebingungan di persimpangan jalan karena ditabrakkan sana sini supaya kita tidak fokus terhadap apa yang harus kita perjuangkan. Itu ya. Nah, kira-kira seberapa jauh nih setingkat seberapa jauh kekompakan BEM itu sendiri kayak apa? Mungkin kan tidak bisa BEM UGM sendiri, BEM UPN Jogja sendiri, BEM UNER sendiri. Artinya persatuan BEM di Indonesia sendiri seperti apa sekarang potretnya? Saya kira harus diakui bahwa persatuan mahasiswa itu ya dalam masa yang cukup banyak tantangannya. Karena mungkin ada kemapanan reputasi, ada kemapanan persepsi publik yang itu adalah warisan dari sejarah sejak 65, 98 sampai hari ini. Sehingga mahasiswa selalu dipandang sebagai motor pergerakan. Nah, di dalam kemapanan itulah kemudian kami membaca bahwa godaan dan ancaman jadi lebih banyak muncul. Harus diakui barangkali tidak semua mahasiswa cukup teguh dalam pendiriannya ketika berhadapan dengan godaan dan ancaman itu. Nah, seringnya itulah Yai yang membuat persatuan jadi pecah, rentan. Gitu. Dan bisa pecah ya. Bisa pecah. Ada nggak yang BEM udah pecah? Kita nggak tahu kalau itu ya. Nggak tahu. Kalau UGM nggak ya? Insya Allah UGM. UPN Jogja. Insya Allah tertib. UNER. Insya Allah tertibnya. Oke, berarti di tempat lain kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu ya. Bisa jadi ada BEM perjuangan, kan bisa jadi begitu kan. Nah, saya pikir itu tantangan-tantangan yang saya kira cukup menantang juga ya. Karena tadi godaannya juga banyak. Kalau organisasi BEM-nya sendiri tidak solid juga agak persoalan kira-kira begitu ya, pasti akan ada persoalan gitu. Atau malah nggak tahu, bisa jadi jangan-jangan semakin ada banyak polarisasi, semakin rame nggak tahu itu. Ini ada BEM 1, BEM 2, BEM 3, yang satu begini, yang dua begini. Nah, saya pikir ini juga catatan juga untuk masyarakat kan. Saya kira tidak hanya kepada kelompok-kelompok tertentu yang bermain, tetapi BEM-nya sendiri juga harus dikritisi juga, ya nggak? Kalau BEM-nya banyak tadi itu. Nah, sehingga menurut saya seperti yang tadi udah diutarakan Mbak Diva itu ya, ukuran masyarakat menurut saya lebih baik kepada kepada isu-isu yang strategis ya, isu-isu yang dasar lah, bukan yang remeh-temeh ya. Remeh-temeh itu misalnya apa ya, yang tidak berkaitan pada kebutuhan dasar masyarakat ya. Umpamanya kalau masyarakat kan jelas nih, pangan, kesehatan, pendidikan ya. Juga termasuk kalau kita mau ngomong ketidakadilan kan di situ sebetulnya. Sejak dari ketidakadilan kelas, ketidakadilan gender, ketidakadilan usia, sampai ketidakadilan yang disebabkan oleh pengelolaan sumber daya alam. Menurut saya itu
yang paling anu lah ya, yang paling dasar itu ya, masuk persoalan reforma agraria, urusan tanah, kemandirian pangan, itu isu-isu yang, nah saya kira mestinya BEM juga harus berkiblat ke situ ya. Kalau tadi bahwa supaya masyarakat nggak terlalu bingung, bahwa yang akan diperjuangkan oleh BEM adalah isu-isu yang sangat mendasar, kira-kira begitu kan. Oke. Nah, ini saya kira tantangannya di situ ya, dari belum lagi nggak tahu di BEM itu ada yang elitis, ada yang di tingkat mahasiswa, ada yang senang isunya elitis, ada yang kalau yang saya ungkapkan tadi kan isu-isu masyarakat itu banyak itu. Kira-kira gimana itu cara mengatasinya, cara upaya-upaya untuk supaya BEM-nya tetap solid gitu? Sebenarnya izin jawab, sebenarnya kan ini balik lagi ke pribadi orang itu. Bagaimana dia mau berpihak, bagaimana dia mau mengelola isu ini. Apakah dia coba mengelola isunya untuk mendekat kekuasaan, kekuasaan, atau coba membangun dari akar rumput. Itu balik lagi ke pilihan masing-masing BEM, dan rakyat bisa menilai gitu. Kira-kira BEM mana yang dekat dengan elit politik, atau menunggangi apa, atau apalah itu, atau orang-orang yang bener turun ke akar rumput membela hak-hak rakyat itu sendiri gitu. Karena ya itu penyakit BEM, kalau aku bilangnya masuk angin lah. Kayak gitu. Jadi kadang-kadang ada yang masuk angin. Iya. Oke, silakan. Ya, kalau BEM UNER nih gitu ya. Katakanlah kita bisa melihatlah bahwasanya ada beberapa BEM yang mungkin terkadang upload kajian di sosial medianya itu hanya saat ya ada isu ini saja gitu, isu nasional katakanlah, makanya isu daerah tidak dipedulikan katakanlah. Kayak tadi sekarang ya, ketika kami di Surabaya khususnya, ketika ada masyarakat meminta bantuan kepada BEM untuk menyuarakan, saat itu saya pernah yang di Kangian, yang Chef Kangian, hampir Pulau Kangian itu yang akan seakan-akan manfaatkan lah secara sumber daya alam dan sebagainya, mereka menyampaikan saat itu, tapi isunya tertutup dengan isu-isu nasional yang ada, dan ya tadi lagi-lagi kita saling ditabrakkan antar isu-isu yang remeh-temeh, akhirnya tidak fokus kepada isu yang fundamental yang harus kita perjuangkan, itu Nyai. Nah, yang perlu tetap menjadi PR ya untuk kita adalah kita tetap aware terhadap isu yang ada di akar rumput, di grassroots, itu tetap kita harus perjuangkan, dan kita identifikasi, kita bersamai rakyat supaya apa ya, supaya rasa kepercayaannya kepada mahasiswa, oh ini loh mahasiswa yang benar-benar menyuarakan apa yang harus disuarakan, seperti itu Nyai. Jadi tetap sama semuanya itu pilihan, kalau kata Mas Fuad tadi adalah itu berbicara tentang pilihan BEM mana yang mau mengakomodir isu-isu yang ada di grassroots, atau yang memang kita fokusnya adalah di fokus isu nasional, seperti itu. Kalau Jokano UGM, wacana itu kan kalau menurut Michel Foucault memang diproduksi oleh kekuasaan, dan itu sebenarnya tantangan besar bagi diskursus publik hari ini, karena setiap hari kita bertanding loh antara mahasiswa dengan buzzer. Jadi jangankan kok di mahasiswa saja sudah saling bertanding itu antara wacana substantif dengan wacana yang tidak substantif. Ketika keluar di luar level mahasiswa berhadapan dengan buzzer, mahasiswa berhadapan dengan di atasnya buzzer tuh ada influencer yang pro terhadap kekuasaan. Nah itu jadi ada wacana-wacana yang kekuasaan kemudian memproduksi lewat tangan-tangan mereka ya. Nah, gurita kekuasaan atas wacana ini bagi kami tantangan, karena menyediakan diskursus publik yang cukup daging bagi masyarakat, yang masyarakatnya itu sudah bingung soal pekerjaannya, sudah bingung soal makannya, itu memang luar biasa susah ya. Maka yang mungkin bisa disyukuri hari ini adalah masih ada mahasiswa-mahasiswa yang memilih jalan sunyi. Ini kalau meminjam istilahnya Mbah Non ya, ini jalan sunyi. Saya nambahkan tapi bercahaya. Oke, ini tantangan yang real ya sekarang ya. Yang tantangan yang lain kan saya kira itu ya, mumpung masih jadi mahasiswa,
itu kan masih punya privilege tersendiri ya. Nanti kalau sudah selesai akan ketemu persoalan baru lagi nih. Oh dulu ketika jadi BEM kayak gini, ternyata setelah masuk jadi anggota DPR juga sama, atau mau malah jadi apa namanya, jadi pejabat, jadi minimal jadi komisaris BUMN. Nah itu nanti juga akan, tapi saya tidak akan melihat ke sana ya. Saya yang paling penting adalah bagaimana BEM sebagai sebuah organisasi juga masih punya privilege ya di dalam sebuah gerakan. Menurut saya ya itu yang harus kita manfaatkan, kira-kira begitu ya. Jadi sekali lagi kepada saudara-saudara di Maya, ini yang punya persoalan juga tidak hanya rakyat, BEM juga punya persoalan juga. Saya kira itu ya. Jadi sekali lagi cara untuk melihat mana yang bisa diikuti ya tadi rumusnya, isunya itu kontekstual nggak sih dengan kalian gitu, itu aja. Nggak perlu ini siapa orangnya dan sebagainya, nggak penting itu. Oke, hal yang lain saya pengen nanya nih, kira-kira pikiran-pikiran ke depan yang menurut teman-teman cukup hal yang harus diseriusi, harus menjadi perhatian, kira-kira apa yang paling penting nih? Saya coba nanti gantian ya, saya coba mereview ya, bahwa yang hari-hari terakhir ini terjadi yang membuat korban luar biasa banyak, ada 10 orang yang harus meninggal selama aksi. Berapa? 10 ya. 10 yang meninggal. 10. Semoga datanya tidak bertambah. Ada lebih dari 1.000 yang masih dirawat di rumah sakit, dan ada 3.000 lebih yang ditahan oleh aparat. Angka-angka ini bukan sekadar angka, tapi adalah manusia. Seorang anak dari ayah dan ibu, seorang adik dari kakak, seorang kakak dari adik gitu. Dan mereka adalah manusia, itu yang pertama. Ini dan nggak perlu ditanyakan juga mereka kemarin ikut siapa, itu juga nggak perlu ditanyakan. Yang jelas mereka sekarang ditahan. Gitu. Ini menjadi keprihatinan yang luar biasa, karena yang sebenarnya kemarin terjadi, kalau kita berangkat dari diskusi di awal tadi, itu kan tidak jauh bahwa ada nih orang-orang yang mungkin mengorkestrasi ini semua. Maka satu poin Yai, bahwa rakyat akhirnya jadi korban dari orang-orang yang berkepentingan. Dan betapa buruk nasib seorang rakyat ketika tidak bisa lagi mencintai pemimpinnya. Berarti sudah berapa lama nih mereka ditahan? Sudah sekitar 2 minggu ya. Nah, betapa buruk nasib seorang rakyat ketika tidak bisa mencintai pemimpinnya. Kenapa tidak bisa mencintai pemimpinnya? Ya karena pemimpinnya mengorbankan rakyatnya sendiri. Nah, dalam konteks ini saya kira BEM punya tantangan dan punya kewajiban untuk membantu rakyat melihat kenyataan secara lebih sunyoto gitu ya. Secara kenyataan yang aktual itu seperti apa. Dan untuk itu memang BEM mahasiswa itu harus punya keteguhan yang luar biasa. Nah, termasuk untuk supaya berkenan untuk berjarak dengan kekuasaan. Nah, ketika ada teman-teman yang meninggal, luka-luka, solidaritas itu kan yang dibutuhkan ya. Maka besar harapan dari BEM UGM ketika kita sudah berada di dalam situasi seperti ini, ya sekat-sekat yang sebelumnya ada, entah BEM apa itu kita leburkan bareng-bareng. Tidak ada eksistensi organisasi bahwa wah harus ini yang lead, harus ini yang tampil, itu kita leburkan bersama-sama. Berarti kan termasuk BEM mencoba mengikuti orang-orang yang ditahan dan sebagainya kan, termasuk mengikuti itu toh. Oke. Kalau dari UPN Jogja? Kalau dari BEM UPN sendiri sebenarnya kalau ditarik akar masalah kan sebenarnya kalau saya bisa bilang ini di Pati. Bupati Sudewo coba menantang rakyatnya. Aku rasa ya itu revolusi mulai dari Pati. Dan ya dan pun yang terjadi ke depannya itu akibat dari apa yang keluar dari mulut para pejabat elit politik hari ini. Maka pesan saya kepada elit politik adalah coba lebih membahasakan bahasanya, lebih menurunkan egonya. Jangan sampai rakyat yang membayar gaji mereka itu ditantang oleh
real politik. Itu yang pertama. Dan yang kedua untuk teman-teman mahasiswa atau OKP atau BEM apapun itu, saya rasa kita nggak perlu untuk menunjukkan siapa kita, tapi kita perlu sama-sama paham bahwa kita punya tujuan yang sama, maka ya bersatulah gitu. Jangan ada sekat, jangan ada tendensius ke BEM mana, BEM ini, BEM itu. Karena ya itu yang memecah belah kita, fokus kita gitu. Jadi konfliknya horizontal tuh antar BEM. Ibaratnya BEM ini nge-stempel gerakan, BEM itu nge-stempel gerakan, mengaburkan substansi yang sebenarnya kita bawa tadi gitu. Mungkin itu kalau dari BEM UPN. Dari UNER? Ya, kalau dari BEM UNER nih nyanyi, jadi mungkin yang pertama ya teruntuk pemerintah mungkin ya, itu setidaknya ketika menanggapi berbagai permasalahan jangan menanggapi berdasarkan viral based policy. Jadi ketika isu itu viral baru ditanggapi. Tapi cobalah mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah rakyat. Apa guna para perwakilan rakyat ketika rakyatnya tidak merasa terwakili. Itu yang pertama. Karena apa? Karena viral based policy itu akan terus digaungkan lalu baru pemerintah menanggapi. Dan sama yang dikatakan Mas Yo tadi gitu ya. Ketika seorang pemimpin sudah tidak dipercayai oleh rakyatnya, itu adalah titik rendah demokrasi. Karena pemimpin itu sudah tidak bisa memberikan tanggapan yang atau menyelesaikan masalah dengan tuntas gitu. Pada akhirnya rakyat itu akhirnya marah dan mengeluarkan amarahnya, lalu pada akhirnya saling rakyat makan rakyat gitu ya. Sehingga terjadilah kerusuhan di negeri kita ini. Lalu yang kedua adalah pesan untuk seluruh mahasiswa. Yang pertama adalah kalau saya menyampaikan jangan pernah menjadi mahasiswa yang apatis. Setidaknya kita tahu apa yang terjadi di tanah air tercinta kita. Kita tidak hanya diam, tidak hanya saling menyalahkan pendukung A, B, C dan lain sebagainya. Tapi kita semuanya bersatu ketika tanah air kita sudah carut marut seperti ini. Sehingga sama dikatakan oleh Mas Fuad dan juga Mas Tio, bahwasanya kita semuanya adalah mahasiswa. Tidak ada mahasiswa BEM yang terkotakkan A, B, C. Bukan siapa golongan kita, tapi inilah kita. Karena apa? Kalau bukan mahasiswa, siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang, kapan lagi? Sehingga saya bisa menyampaikan bahwasanya ketika hukum itu bisa dibeli oleh kekuasaan, maka ada satunya yang tidak bisa dibeli dengan kekuasaan, yaitu nurani. Dan nurani itulah yang menyatukan para mahasiswa berbaris untuk melawan kezaliman yang ada. Mungkin itunya. Ya, oke. Ini kalau boleh tahu ya, ada rencana apa dalam waktu dekat atau nggak tahu? Mungkin UGM? 1 bulan lagi kita akan memperingati 1 tahun kekuasaan Prabowo. Ya. Dan dalam 1 tahun ini, lewat apa yang terjadi kemarin saja, saya katakan bahwa di balik rezim yang berangkat dari Gemoy, akhirnya kita melihat iblis yang bengis. Karena sama rakyatnya sendiri setega itu ya. Maka ke depan saya rasa ini adalah waktu yang cukup untuk merefleksikan, mengkoreksi, menggugat seluruh yang telah dilakukan selama 1 tahun terakhir. Berbagai kebijakan seperti MBG yang memaksa supaya alokasi anggaran itu ke makan bergizi gratis semua. Koperasi Desa Merah Putih yang tidak sedikit baru buka langsung tutup. Berbagai kebijakan termasuk soal food estate dan tentu wamen-wamen yang rangkap jabatan itu. 19 juta lapangan kerja tapi diemplok semua itu kan saya rasa adalah rezim yang tidak berkeadilan. Maka bagi saya 1 bulan lagi adalah waktu yang sangat cukup untuk kita mengkoreksi, karena Pak Prabowo kan bilang waktu 100 hari ini belum cukup waktunya untuk dikoreksi. Maka ya sudah 1 tahun dan BMKM UGM insya Allah nanti bisalah bersama-sama dengan BEM lain kita koreksi ya. Kalau kanal informasinya apa UGM? Di BMKM_UGM ya. Itu Instagram ya. Instagram. Oke. Web ada juga. Web di bmkm.ugm.ac.id. Oke. BEM UPN Jogja ada rencana apa? Kalau BEM UPN Jogja dekat ini itu ada rencana untuk melakukan aksi Hari Tani Nasional.
itu coba diinisiasi bersama ya Civitas Akademika, beberapa Civitas Akademika pun BEM-BEM lain gitu, dan organisasi-organisasi mahasiswa lain di Jogja. Ya harapannya ke depan sebenarnya Jogja itu kalau budaya aksinya kan sebenarnya adem ayem ya Pak. Ya. Cuman kemarin karena ada anomali tadi, kejanggalan tadi, makanya agak berapi-api kemarin. Makanya coba dirumuskan deket-deket ini untuk nantinya Hari Tani gitu. Seperti apa gitu ya? Seperti apa ke depan? Anunya apa kanal informasinya? Kanalnya BMKM UPN YK. BMKN UPN VYK. Itu apa Instagram? Instagram. Oke, Instagram ya. Silahkan kalau waktu dekat di BEM UNER. Kalau dari BEM UNER dalam waktu dekat ini akan mengirimkan surat terbuka, jadi aliansi BEM fakultas di seluruh Universitas Airlangga kita bersatu untuk mengirimkan surat kepada Sekretaris Negara untuk ada 8 tuntutan yang mungkin berbeda ya, 17 ada 17 poin dan juga 8 tuntutan juga yang berbeda yang sudah tersebar di beberapa media sosial. Itu salah satu poinnya adalah untuk menuntut Presiden gitu ya untuk meminta maaf karena atas carut marutnya bangsa ini, akhirnya tanah air kita tercederai sampai detik ini seperti itu. Salah satu kegiatan yang akan dilakukan, mungkin kalau tadi Mas Jo menyampaikan benar sekali, di bulan Oktober itu tepat ya 1 tahun kinerja itu, dan juga ulang tahun presidennya gitu ya, hamin berapa hari kalau nggak salah. Nah itu saatnya kita menyampaikan apa yang harus kita sampaikan karena banyak sekali tuntutan dari 17/8 kemarin masih belum ditindaklanjuti lagi, Nyai. Karena seakan-akan ketika mereka memanggil BEM ke DPR, ke istana dan sebagainya, ada beberapa BEM yang mungkin dipanggil itu seakan-akan menyelesaikan masalah, tapi ternyata itu belum, Nyai. Itu dari UNER. Nah, ini juga ada yang menarik ya. Fenomena Nepal itu kan ternyata Gen Z ya, jadi kalau Gen Z kira-kira usia-usia SMA ya. Nah, sementara di Indonesia saya dengar ada larangan anak SMA untuk ikut demonstrasi. Menurut kalian gimana? Ya rezim hari ini memang sangat anti dengan demokrasi ya. Kita tahu lah bahwa Prabowo Subianto adalah warisan dari Orde Baru yang hari ini masih hidup dan kebetulan berkuasa itu. Maka sebenarnya sangat tidak mengherankan ketika ada berbagai upaya pembungkaman bahkan di level pelajar itu. Kalau pembungkaman yang terjadi di level mahasiswa itu kan mungkin tidak sampai di level akan ada surat tidak boleh aksi gitu ya, tapi berbagai lah operasi-operasi intelijen itu. Ini kan sebenarnya membuktikan bahwa rezim hari ini adalah rezim yang sangat tidak demokratis ya. Yang tadi fenomena Nepal itu? Fenomena Nepal dan kenapa di Indonesia coba dibatasi? Saya sangat menyayangkan itu. Kenapa hari ini rezim Prabowo itu coba menahan apa yang ada di pikiran teman-teman SMA gitu. Mungkin beberapa teman-teman SMA juga berpikiran yang sama kayak mahasiswa. Tapi coba ditahan kan sebenarnya nggak bagus juga ya. Ibaratnya yaitu daya kritis kita. Karena mereka usianya udah matang dan dia bisa punya KTP kan, bertanggung jawab akan dirinya sendiri udah gitu. Maka KTP udah punya SIM. Iya, persilahkanlah mereka untuk menyampaikan apa yang mereka rasakan gitu. Itu salah satu pencederaan terhadap demokrasi itu sendiri saya rasa gitu. Dan saya sangat apresiasi buat teman-teman SMA yang bisa menyampaikan dan penolakan terhadap surat keputusan tersebut. Itu apresiasi betul, top betul, berani betul. Jadi kebetulan Gen Z itu kan ini ya, dari lahirnya itu kan 2000 lalu atas gitu kan. Nah ini kemarin saya mengisi materi di anak-anak SMP. Bahkan anak-anak SMP itu Nyai sudah bisa menyuarakan secara kritis kenapa rezim saat ini tuh sangat melihat rakyat itu seakan-akan tidak ada dayanya. Nah mereka tuh sangat-sangat kritis menanyakan hal tersebut, apalagi teman-teman SMA. Nah ini kan merupakan pembungkaman ya, maksudnya itu kan kebebasan tiap orang untuk menyuarakan dan ya aku ikut demonstrasi dan lain sebagainya, itu kan kebebasan setiap orang. Apalagi yang tadi umurnya sudah 17 dan ya rasa-rasanya mereka sudah memiliki tanggung jawab untuk menjaga dirinya sendiri. Tapi yang disampaikan oleh rezim adalah karena
ketika teman-teman SMA ikut, lalu teman-teman SMP ikut, itu adalah sebagai bentuk ini anarkis. Nah, lagi-lagi yang di framing ke masyarakat itu adalah kalau adanya demonstrasi, pasti demonstrasi yang dilakukan adalah anarkis. Nah, seakan-akan itu adalah menumbalkan gerakan-gerakan mahasiswa. Nah, itu mungkin salah satu upaya ya, yang akhirnya rezim itu ingin menggembosi gerakan mahasiswa yang terjadi sekarang. Itu Nyai. Cerita Mbak Ziva menarik ya, karena kan ada tuh teori of emergence ya, bahwa saya yakin rezim Prabowo itu seburuk-buruknya, itu kemudian tetap ada hal-hal yang rakyat Indonesia itu punya aja cara untuk kemudian memperbaiki bangsanya. Jadi bagi saya Pak Prabowo hari ini sekiranya itu bikin kebijakan seburuk-buruknya, bikin keputusan sejelek-jeleknya, mengucapkan sesuatu setidak empatinya, akan lahir orang-orang generasi baru yang tidak akan diam atas itu ya. Dan ini kita bicara 5-10 tahun ke depan. Artinya barangkali sumbangsih dari seluruh kebijakan buruk Prabowo adalah kelahiran dari anak-anak kritis itu ya. Karena untuk kritis kita butuh sesuatu yang dikritisi. Oke. Sekali lagi ya, bahwa berbagai pihak punya kepentingan ya. Yang pemodal lah, yang pedagang lah, yang mereka semua punya kepentingan dan semuanya berusaha untuk mempengaruhi negara ya, dalam hari ini pemerintah. Nah, saya kira kita tunggu aja kayak apa gitu, seberapa jauh kebaikan Prabowo itu juga tercermin di dalam keputusan-keputusan yang di dalam pelaksanaan program-program yang dia jalankan. Saya kira itu saja, sedulur-sedulur Maya. Ini informasi yang saya kira cukup penting dan kita mencoba untuk berelasi dengan teman-teman BEM. Semoga ini bisa menjadi bahan pelajaran untuk kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turun ya. Ya.